memulai proses konseling pada pagi hari ini, marilah menurut agama dan kita masing-masing berdoa semoga selalu kita mendapatkan limpahan rahmat dari Tuhan yang baik diperlukan kita untuk pada pagi hari ini. Jadi menurut agama dan kita masing-masing doa monggo. Doa selesai. Gimana kabarnya pagi hari ini Pak? Sampai Pak, tapi nggak apa-apa, baik. Sampai ya. Kegiatannya apa untuk pagi hari ini? Untuk pagi hari ini cuman KBM sih Pak, tapi pagi hari ini atau ya Pak, pagi hari ini. Pagi hari ini pagi cuma bantuin ibu di rumah, terus nyiapin bekal. Oh bukan, untuk adik kan? Ya, terus sama udah sih cuman di rumah bantu nyapu, habis itu berangkat sekolah. Nggak tahu sih Pak. Oh ya, jadi pada pagi hari ini Riki ingin melakukan konseling terkait dengan beberapa hal karena yang dianggap penting untuk Pak Yogi itu terjadi beberapa kendala atau kesulitan belajar Mas Adi. Kan tiap hari Pak Yogi ada di depan, sering ya menjumpai Mas Adi itu datang tergesa-gesa waktu untuk mengikuti proses belajar mengajar itu sering terlambat. Permasalahannya apa? Saya capek sih Pak, kayak pas malam juga ada kegiatan kerja buat bantuin ibu di rumah. Jadi kalau malam kerja ya, pagi tadi yang dengan sampaikan tadi itu terkait dengan menyiapkan bekal untuk adik ya. Yeah. Dan itu sangat tidak mudah. Nah, itulah yang menjadi landasan kenapa Pak Yogi memanggil jenengan, memanggil Mas Adi supaya datang ke ruang BK untuk melakukan konseling. Tujuannya apa sebenarnya dalam hal ini? Tujuan Pak Yogi melakukan konseling ini adalah yang pertama supaya kamu bisa menata sikap tingkah laku sebagai pelajar. Jadi menata sikap sesuai normatif peraturan. Yang kedua adalah mengembangkan sikap perilaku irasional. Mengembangkan sikap rasional. Maksud Pak Yogi mengembangkan sikap rasional. Karena selama ini Pak Yogi melihat bahwa kamu sering bersitegang dengan orang tua ya, terutama bapak, terutama menggunakan pendekatan REBT ya, rasional, emotif, behavior therapy. Ini tekniknya itu adalah ABCD. Yang pertama activating, yang kedua adalah belief, keyakinan, yang ketiga adalah consequence, yang keempat itu adalah disputing atau ditentangkan antara rasional dan irasional. Itu kan pas COVID ya Pak, itu bapak saya itu kena PHK oleh perusahaan, terus dia bisa kerja. Terus setelah itu tidak mau lanjut lagi untuk bekerja mencari nafkah. Terus ya saya kasihan sama ibu saya bahwa kayak ya ibu itu tugasnya itu di rumah. Saya juga punya tanggung jawab sama adik saya yang masih kecil. Dan saya kepingin buat ngebantuin ibu saya gimana pun kondisinya. Saya dimana ya saya nggak bisa tanggung jawab gitu Pak. Dimana saya juga laki-laki di sana. Sejak kapan Pak Didi bekerja? Sejak pandemi COVID.
Oh, jadi cukup lama ya awal-awal itu. Ya, Awal-awal tahun 2019 kalau nggak salah Maret. Berarti itu begitu ada pandemi, Bapak langsung PHK, terus tidak mau bekerja. ya. Tapi untuk awalnya itu ekonomi masih sedikit stabil, Pak. Tapi setelah berjalannya waktu itu mulai nggak karuan, jadi nggak ada yang nafkahi, terus ya saya pengen buat bantuin ibu di rumah biar bisa ada waktu buat adik saya yang masih kecil. Oh, jadi pengambil alihan kewajiban Ya, dari Bapak ke Ibu, ya itu yang belum bisa kamu terima ya, sepertinya ya. seperti itu. Baik. Nah, disinilah istilahnya. Nah, ini di pada bagian sering sinar motif ya. Jadi ada namanya prinsip C, konsekuen. Ya, jadi activating, clear, konsekuen. Nah, konsekuensi, ya, namanya konsekuensi ya, itu adalah apa yang muncul dari sikap Mas Haji. Konsekuensinya apa? Artinya apa? Akibatnya apa? Coba pikirkan. Kira-kira kalau kamu bekerja malam, itu kira-kira efeknya apa, Mas? Ngantuk. Nah, ini loh. Kamu bisa menentukan ya. Itulah yang menjadi R. Artinya apa? Bahwa kalau kamu berangkat jam 10, jam 9 untuk bekerja, selesainya kadang-kadang jam 1, jam 2, bahkan subuh baru selesai, nanti efek yang muncul itu adalah rasa ngantuk. Pagi itu saya mengantuk. Efeknya kira-kira apa kalau mengantuk? Nggak fokus. Satu, nggak fokus. Ya, betul. Betul sekali. Pasti kan karena ngantuk, pelajaran pasti Nggak fokus. nggak fokus. Dua, Ganggu belajar. ganggu belajar. Kita kamu nggak konsentrasi, kemudian tugas juga tidak terselesaikan dengan baik. Dan yang paling fatal itu, saya masih ingat itu karena tanggal 17 Desember, masih ingat ya, waktu saya panggil ke ruang tiket. Ini kan, kamu tidur saat tes kan, Ya. itu sangat, itu paling parah. Ketika kondisi badanmu, fisikmu, kemudian staminamu terkuras di malam hari, ketika kamu bekerja, itu nanti ini sampai apa namanya, temanmu itu juga sudah membangunkan, tapi karena kasihan kamu tidur pulas sekali, tapi cuma sehari 2 hari, pagi tidak 1-2 hari, tapi seterusnya ketika ada perubahan sikap harus diiringi dengan rasa tanggung jawab. Itu yang akan menjadi kunci. Jadi dalam proses kamu bisa menerima orang tua, ya harus ada penerimaan dalam diri kamu sendiri. Pak Edi sudah bisa menangkap sinyal bahwa kamu itu sebenarnya bukan sesuai yang nakal. Kamu itu sebagai mungkin kekesalan, kekecewaan, atau apa yang di kelas sering tidur. Nah, oke. Jadi di situ ada sebuah tandingan. Kira-kira nanti kamu bisa enggak komunikasi dengan orang? Minimal kalau sudah sampai di rumah kamu mencoba untuk, kira-kira itu punya waktu kapan? Kamu pulang jam berapa? Setengah 4 ya, jam sekolah ya. Jadi rata-rata setiap harinya memang jam 4 waktu lo nggak nunggu.
ada beberapa hari itu pulang jam 2. Oh gitu ya. Kira-kira kalau habis maghrib itu ada nggak waktu untuk komunikasi dengan Bapak? Ya sekedar menyapa. Ayo Pak, maaf. Bisa nggak kira-kira? Habis maghrib, Mungkin ya di sini masih domba gitu. Tapi kamu coba ya. Pak Yudi ingin bahwa kamu di rumah bisa menerima ibu, bisa menerima bapak. Kewajibannya kamu betul menerima ibu mengharapkan kamu belajar, kamu sekolah. Ini sangat luar biasa. Ya, kamu bisa menerima itu. Kamu ubah pemikiran rasional, irasional menjadi pemikiran yang rasional, yang rata-rata bisa diterima oleh masyarakat, terutama harapan orang. Abaikan saja, istilahnya kalau orang tua itu memang apa namanya, ada sedikit namanya bunga-bunga kehidupan ya, apa eh, agak sedikit konflik, agak marah dengan ibu, nah itu abaikan saja. Ya itu bukan ranah kamu. Bekerja pun juga sama. Kemudian setelah disputing ada tantangan, kemudian efek. Nah efeknya itu masih yang menjadi permasalahan. Efeknya ketika kamu itu bekerja, kamu nanti akan ngantuk. Ketika kamu bertemu dengan bapak, apa yang terjadi? Nah kamu kan gimana sama bapak? Kan juga nyaman, kok nggak enak. Makanya di sini kamu harus bisa menerima. Walaupun memang saya sudah bilang tadi itu ranah kamu itu adalah ranah pelajar. Refleksi itu apa yang sudah kamu kerjakan, kemudian apa yang belum kamu kerjakan, terus apa yang menjadi upaya kamu untuk mempertahankan apa yang sudah kamu kerjakan dan apa yang sudah kamu upayakan terhadap apa yang belum kamu kerjakan. Jadi memang Pak Edi memang belum sempat menyinggung tentang definisi refleksi. Jadi refleksi itu sekarang kita ulang kaji ulang apa yang sudah kamu kerjakan. Misalkan kemarin itu saya belum tugas. Ya, tugas juga terus. Kamu akan mengerjakan tugas. Ya, saya usahakan kan. Apakah ternyata konseling ini cukup membantu. Nah itu nanti ada di angket ya, angket kepuasan konseling. Jadi Pak Edi pengen atau Pak Edi berharap kamu juga ada input Pak Edi ya, supaya kita bisa sama-sama bisa belajar. Pak Edi juga harus meningkatkan kemampuan konsultasinya, kamu juga terpecahkan permasalahan. Itu ya. Nanti ke depan Pak Edi akan bagi linknya, Google Map-nya, Google Drive-nya, ya ke HP. Tadi udah dicatatkan. Ya, mungkin itu Mas Adi untuk pertemuan siang hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Tetap semangat, tetap belajar, ya. Jadi jangan patah semangat karena ini nanti akan berpengaruh terhadap proses belajarmu. Oke, mungkin itu boleh kembali ke kelas, tapi mari kita berdoa ya. Tadi sudah doa penutup, doa pembuka, sekarang doa penutup. Ya, menurut agama, monggo berdoa di sini. Ya, sukses selalu. Silakan nanti dengan balik ke kelas. Nanti kalau ada apa-apa atau ada masukan ke Pak Yuki, boleh nanti lewat WA. Ya. Saya hitung 1, 2, 3. Jadi